Budidaya semangka di galon teman-teman, bekas. jadi ini kita mau mencoba untuk budidaya semangka di galon bekas. Jadi kita memanfaatkan galon. Jadi pertama kita siapkan galon dulu, beberapa galon saja, 3, 2 atau 5 juga boleh. Kemudian kita lubangin atasnya atau sampingnya. Kemudian kita isi menggunakan media. Kita media menggunakan tanah, bisa kompos juga, kita campur sekam. Kemudian kita juga siapkan semaian semangka kita. Jadi ketika sudah timbul daun sejatinya, baru kita pindah ke galon yang sudah kita siapkan. Setelah kita pindah di galon, kemudian kita siram menggunakan air. Jadi ini 1 galon kita isi 2 tanaman semangka. Jadi kita isi 2 tanaman semangka. Setelah itu kita siapkan penyiraman. Jadi kita penyiraman bisa menggunakan botol bekas. Kemudian kita lubangin bawahnya. Kemudian kita kasih katembat. Jadi nanti dalam penyiramannya dia menjadi sistem irigasi tetes. Jadi netes gitu aja. Jadi kita nggak perlu ngocor tiap hari atau tiap waktu gitu. Jadi kita siapkan botol gini, kemudian kita lubangi bawahnya, jadi sudah bisa netes. Ini sudah menjadi irigasi tetes. Nah, setelah seminggu, ini daun sudah pada panjang juga. Kemudian waktunya kita kasih pupuk. Jadi teman-teman bisa pakai pupuk apa aja, pupuk buah. Bisa pakai POC juga bisa pakai pupuk organik juga bisa, kalau mau pakai kimia juga bisa. Kemudian setelah umur seminggu, daun sudah panjang, kita siapkan buat rambatan buah. Jadi kita pakai tali aja ke atas supaya tanaman semangka kita merambat gitu. Jadi karena sifatnya dia tidak bisa menjalar, atau menjalarnya itu merambatnya kalau dibiarin nanti di bawah itu panjang banget. Jadi maka kita butuh rambatan biar kita rambatin ke atas gitu. Jadi tiap hari kita cek, kalau memang daunnya bertambah dan sudah mau waktunya dirambatin, ya kita harus merambatkan si tanaman semangka ini. Kayak gitu. Jadi kita pantau terus, kita kasih pupuk juga jangan sampai kekurangan. Bisa ditambahin pupuk organik, POC atau yang lain-lain. Jadi supaya tanaman yang tumbuh ini bisa subur gitu. Jadi tidak kekurangan unsur yang diinginkan oleh tanaman semangka itu. Kemudian setelah kita kasih pupuk, kita siram lagi seperti air yang tadi. Kemudian setelah 2 minggu sudah mulai panjang dan sudah ada beberapa bunga jantan atau bunga jantan yang sudah keluar. Ini biasanya kita sebutnya bunga pais. Jadi bunga jantan juga udah keluar dan bakal buah atau bunga betina juga udah mulai keluar gitu. Nah, sambil melihat kita terus atau tetap merambatkan si tanaman melon. Nah, setelah 3 minggu tanamannya tampak seperti ini. Jadi bakal buahnya sudah
mulai kelihatan dan tanamannya juga sudah mulai tinggi. Nah, seperti ini. Ini bakal buahnya. Ini bakal buah semangkanya. Kemudian setelah ini adalah bunga betina. Jadi setelah 3 minggu sudah waktunya kita polinasi atau kita kawinkan supaya buahnya bisa jadi sempurna. Caranya bunga betina kita kelupas, kemudian kita tutul-tutul ke bunga jantannya kita kelupas, kemudian kita tutulkan ke bunga betina. Jadi yang ada bakal buahnya itu di bunga betina, teman-teman. Jadi seperti ini. Setelah 4 minggu ini sudah bisa kita lihat juga. Jadi buahnya sudah kelihatan, yang kemarin sudah kita polinasi atau kita serbukkan itu sudah terlihat bakal buahnya. Jadi seperti ini. Ini tandanya sudah berhasil kita polinasi. Nah, kemudian kita topping pucuk supaya pertumbuhan fokus ke buah. Setelah itu cabang-cabang di bawah juga kita harus wiwil supaya pupuk atau nutrisi yang kita kasih itu fokus terhadap pembesaran buah. Jadi seperti itu. Jadi kita wiwil yang daun bagian bawah, cabang bagian bawah. Kemudian setelah 5 minggu ini buah juga sudah tampak makin membesar. Jadi tampilannya seperti ini. Ini buahnya udah di setiap tanaman yang kemarin kita berhasil polinasi tumbuhlah buah. Nah, setelah itu nanti kita baru seleksi mau kita buahkan berapa, kita sisain buah terbagus gitu. Setelah 6 minggu makin kelihatan udah makin besar. Jadi ini sudah makin kelihatan buahnya. Nah, kemudian kita kasih penguat lagi untuk talinya supaya nanti tidak jatuh ketika buahnya makin membesar gitu. Jadi setelah 7 minggu buah makin besar dan kita harus mempersiapkan untuk kaitan atau tali buat buah supaya tidak putus dan tidak jatuh. Nah, biasanya kita menggunakan wadah gini supaya buahnya tetap terlindungi, jadi nggak jatuh dan nggak mengganggu. Talinya itu nggak diikat di buahnya, tapi kita pakai wadah gitu seperti itu. Nah, setelah 8 minggu buah juga semakin besar dan ya sudah siap, sudah mau panen juga. Jadi sekitar 8 minggu ini buah sudah besar, sudah mulai tampak juga garis-garisnya seperti ini. Nah, setelah 9 minggu ke-9 nih buah sudah siap dipanen, teman-teman. Jadi ini di minggu ke-9 nih buah sudah perfect, udah sempurna untuk kita panen. Jadi saatnya